Gianluigi Buffon lahir pada tanggal 28 Januari 1978 di Carrara, Italia. Buffon terlahir dari keluarga atlet. Ibunya yang bernama Maria Stella adalah seorang atlet pelempar cakram. Sedangkan ayahnya yang bernama Adriano merupakan seorang atlet angkat besi Italia yang terkenal. Sebagai seorang anak kecil di rumahnya, Buffon menikmati hubungan yang indah dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya yang sangat menyayangi dirinya. Saat kecil, Buffon sudah menunjukkan gen atletik yang diwarisi dari kedua orang tuanya. Meskipun pada awalnya Buffon merasa bingung dengan fokus olahraga yang akan dijalaninya, namun akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang atlet sepak bola. Kedua orang tua Buffon mendaftarkannya di sekolah sepak bola Canaletto di La Spezia. Sebenarnya, di awal karir sepak bolanya, Buffon memulainya sebagai seorang gelandang. Ia memainkan pertandingan pertamanya di San Siro saat ia berusia 10 tahun pada sebuah turnamen untuk pemain muda terbaik dari Veneto. 2 tahun berselang, pada suatu siang yang tenang, di tengah balutan cuaca khas musim panas, Buffon terlihat terpaku di depan televisi berwarna dengan layar cembung. Matanya nyaris tak berkedip, bahkan bagian kristalinya melebar. Entah karena objek televisi yang dilihat Buffon terlalu dekat, atau mungkin dia terlalu fokus pada sosok yang berada di layar kaca. Telinga Buffon pun mendadak kacau. Teriakan sang ibunda dari dapur rumah seakan bias karena beradu dengan suara penonton di San Siro yang bergema melalui speaker televisi. Ternyata, sosok hitam legam di bawah mister gawang tim nasional Kamerun itulah yang menjadi penyebabnya. Dia adalah Thomas Ngono, seorang kiper yang pada hari itu berhasil membuat Diego Maradona dan Abel Balbo frustasi karena kesulitan membobol gawangnya. Wajar saja bila kekecewaan terasa tinggi karena Argentina sebagai juara bertahan Piala Dunia harus dipaksa menyerah 0-1 dari Kamerun pada laga pertama fase grup tersebut. Mulai detik itulah Thomas Ngono seakan menjadi pembawa ilham Tuhan akan takdir dalam karir sepak bola Buffon. Suatu saat nanti aku ingin menjadi kiper hebat seperti dia, tegas Buffon dalam hatinya. Setahun setelah menyaksikan Thomas Ngono, Buffon kemudian menuntut ilmu di Akademi Sepak Bola Parma, sebuah klub yang berjarak 136 km ke arah utara dari tanah kelahirannya. Sama seperti anak seusianya, Buffon yang berpostur jangkung ketika itu memilih posisi penyerang sebagai favoritnya. Entah karena alasan apa, pelatih Akademi Parma melakukan sebuah spekulasi yang berdampak langsung pada karir Buffon. Buffon diminta bermain sebagai kiper. Beruntung, penampilan perdananya di bawah mister gawang berhasil membuat pelatih terkesan. Sejak saat itu sampai sekarang, Buffon tetap bermain dan menuai kesuksesan sebagai penjaga gawang. Saya menjadi kiper karena terinspirasi oleh Ngono. Dulunya saya seorang penyerang sampai umur 13 tahun. Suatu hari, saya diminta untuk mengawal gawang dan beruntungnya ketika itu saya tampil bagus. Kenang Buffon menceritakan masa lalunya. Bakat Buffon di tim junior rupanya langsung terendus oleh pelatih tim senior Parma. Secara mengejutkan, sang pelatih langsung memasukkan nama Buffon untuk melengkapi kuota kiper di tim senior. Disitulah Buffon akhirnya mulai mengenal Filippo Inzaghi, Fabio Cannavaro, Dino Baggio, hingga Gianfranco Zola. Tanggal 5 November 1995 kemudian menandai debut Buffon di bawah mister gawang Parma pada usia 17 tahun. Hebatnya, ketika itu Buffon tampil apik saat Parma menjamu AC Milan. Pada penghujung musim, Parma hanya mampu finish di posisi ke-6 dengan AC Milan yang menjadi juaranya. Buffon pun tercatat mengemas 9 penampilan dalam musim debutnya tersebut. Sejak saat itu, Buffon berhasil menjadi pilihan pertama di bawah mister gawang Parma. Meski tak mampu memberikan gelar Serie A, namun Buffon tercatat memiliki peran penting dengan meraih 3 trofi seperti Coppa Italia, Supercoppa Italiana, dan Piala UEFA. Penampilan apik Buffon bersama Parma ternyata berhasil mencuri perhatian Juventus. Maklum saja, ketika itu klub asal Turin tersebut sedang mencari kiper baru karena Edwin van der Sar telah hengkang ke Fulham. Nama Buffon pun mendadak tenar mengisi headline media-media cetak Italia. Selain Juventus, Buffon juga dikaitkan dengan klub-klub elit lainnya seperti AS Roma sampai Barcelona. Hingga akhirnya pada suatu sore di tanggal 3 Juli 2001, Italia dibuat gempar karena Juventus secara resmi mengumumkan perekrutan Buffon dari Parma.
Bukan karena sosok Buffon, melainkan karena faktor keberanian si Nyonya tua menggelontorkan dana besar untuk kiper yang saat itu masih berusia 23 tahun. Mahar sebesar 53 juta euro atau setara dengan 758,12 miliar membuat Buffon dinobatkan sebagai kiper dengan biaya transfer termahal di dunia. Untuk ukuran tahun 2001, tentu saja biaya tersebut bisa disebut sebagai mega transfer. Di bawah mister gawang Juventus, penampilan Buffon semakin mengesankan. Ia pun berhasil mempersembahkan berbagai gelar dan trofi bergengsi untuk si Nyonya tua. Saat ini, Buffon telah menjadi salah satu pemain veteran yang masih aktif bermain bersama dengan PSG.